Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Para pemirsa dan pencinta Penjadi Kolbu Channel dimanapun Anda berada, sungguhnya lisan mempunyai pengaruh yang begitu besar. Kalau ada yang mengatakan bahwa pedang yang tajam akan memberi dampak yang besar atau sangat berbahaya bagi seorang yang memegang pedang yang tajam tersebut dan tidak berhati-hati, tidak mampu mengendalikan diri, maka boleh jadi pedang yang tajam tersebut akan membahayakan dirinya dan orang lain. Begitu juga dengan lisan pada diri seseorang. Lisan boleh jadi akan melebihi tajamnya pedang. Dampak lisan boleh jadi melebihi dampak yang ditimbulkan dari pedang yang dipegang oleh diri seseorang. Orang yang tidak mampu menjaga lisannya, boleh jadi dampak yang akan timbul terhadap dirinya maupun diri orang lain jauh lebih besar dibandingkan dari dampak pedang yang tajam. Oleh karena itu, patutlah kiranya kita tingkatkan kehati-hatian dalam diri kita terhadap lisan kita. Para pemirsa dan pencinta Penjadi Kolbu Channel rahimakumullah. Dengan lisan terkadang menimbulkan perselisihan, percekcokan, perpecahan dalam sebuah persahabatan atau persaudaraan, dan boleh jadi dengan lisan atau dampak dari lisan memunculkan pertumpahan darah hingga pembunuhan dan melayangnya nyawa seseorang. Terkait dengan bahaya lisan, perlu kita sadari bersama bahwa untuk sosok seorang mukmin sejati tentunya akan sangat penuh kehati-hatian dalam dirinya dalam menjaga lisan. Lisannya tidak sembarangan berujar, berucap jika tidak didasari oleh keilmuan. Setiap apa yang diucapkan tentunya akan selalu penuh pertimbangan. Apakah mengandung kemaslahatan atau sebaliknya lebih banyak memberikan kemudaratan. Para pemirsa dan pencinta Penjadi Kolbu Channel rahimakumullah. Terkait dengan bahaya lisan, ada baiknya kita simak pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 18, di mana Allah telah mengingatkan setiap diri kita untuk senantiasa menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang mengandung mudarat. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfiju min qaul illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun, baik ucapan yang mengandung kebaikan maupun sebaliknya, yang mengandung kemaslahatan maupun kemudaratan, akan ada di dekatnya dua malaikat yang senantiasa mencatatnya, itu raqib dan atid. Oleh karena itu, dari peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Qaf ayat 18 ini,
hendaknya menjadi warning bagi kita agar senantiasa berhati-hati dalam mengendalikan lisan kita. Jika sekiranya mampu mengucapkan sesuatu yang mengandung kemaslahatan, ucapan yang mengandung kebaikan, berdampak positif, silakan ucapkan. Dan tapi sebaliknya, jika memunculkan kemudaratan, hal yang negatif, nilai keburukan, maka hendaklah kita kendalikan lisan kita dari ucapan-ucapan yang mengandung kemudaratan. Oleh karena itu, sebagai sosok muslim yang sejati, harus ada kehati-hatian dalam menjaga lisan kita, mengendalikan lisan kita dari hal-hal yang menimbulkan kemudaratan. Terkait dengan ucapan yang terlontar dari lisan, ada baiknya kita simak juga sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang mengandung kebaikan, atau hendaklah ia diam. Para pemirsa dan pencinta penjadi Qalbu Channel rahimakumullah, menyikapi hadis dari Rasulullah SAW tadi, Ibnu Hajar Asqalani memberikan pandangannya terkait dengan redaksi hadis tadi, bahwa hadis itu begitu singkat dan padat serta syarat dengan hikmah, syarat dengan kalimat bijak. Yang intinya beliau Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahwa pada setiap perkataan seorang hamba senantiasa ada perkataan yang terlontar itu mengandung kebaikan, kemaslahatan, dan ada juga perkataan yang mengandung keburukan. Boleh jadi salah satu dari penyataan itu yang seringkali terlontar atau diucapkan. Oleh karena itu, beliau Ibnu Hajar Asqalani mengingatkan terkait dengan redaksi hadis tersebut, jika diyakini dalam diri bahwa ada kemaslahatan, ada kebaikan dari apa yang akan kita ucapkan, sesuatu yang harus kita sampaikan, maka ucapkanlah. Boleh jadi di dalamnya ada terkandung sebuah kewajiban atau sunnah untuk diucapkan. Namun sebaliknya, jika dirasakan akan memunculkan kemudaratan atau sebuah keburukan, dan ada keraguan untuk diri kita dalam hal mengucapkan atau tidak kita ucapkan, ketika ada kebimbangan dalam diri, maka diam itu lebih baik. Dan menyikapi hadis tersebut, Al-Imam Nawawi dalam syarah kitab Arba'innya, dia mengatakan bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, jika seseorang hendak berbicara, maka sebaiknya pikirkanlah lebih dahulu. Gunakan akal pikirannya, renungkanlah, lakukan kajian sebelum dilontarkan lewat
lisannya. Jika sekiranya apa yang terpikir atau ada dalam benak pikirannya bahwa sesuatu yang akan diucapkannya itu mengandung kemaslahatan, mengandung kebaikan, maka sebaiknya ucapkanlah, sampaikanlah, lontarkanlah gagasan tersebut. Dan tidak perlu ada keraguan. Namun sebaliknya, jika di dalam diri setelah proses merenungkan, setelah proses berpikir, ada satu keraguan dalam hati, atau diputuskan bahwa lebih banyak kemudaratan dari apa yang ada dalam benak pikirannya dari ucapan, dari sesuatu yang akan diucapkan, maka berdiamlah, janganlah diucapkan. Para pemirsa dan pencinta penjadi Qalbu Channel rahimakumullah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah menyatakan dengan satu pernyataan yang begitu indah, mengandung kalimat hikmah dan patut kita renungkan. Beliau, sahabat Rasulullah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ketika lidah seseorang itu menjadi tenang dan ramah, maka hatinya akan menjadi saleh dan bening, bersih, menjadi hati yang qalbun salim. Karena itulah pada sesi akhir saya pribadi mengingatkan diri saya dan juga pada para pemirsa dan pencinta penyanyi Qalbu Channel rahimakumullah. Marilah senantiasa kita berhati-hati dalam mengendalikan lisan kita, dan pastikan ketika kita masuk dalam kategori seorang mukmin sejati akan senantiasa mengendalikan lisan kita, lebih dahulu menggunakan akal pikiran kita, melakukan kajian, direnungkan dampak dari sesuatu yang jika kita ucapkan. Boleh jadi ada sesuatu yang memang mesti kita ucapkan karena mengandung kemaslahatan, mengandung sebuah kebaikan. Akan tetapi sebaliknya, boleh jadi sesuatu itu lebih banyak mudaratan, berdampak negatif, maka kita harus mengendalikan diri dari mengucapkannya. Jadilah kita mukmin sejati yang senantiasa berhati-hati dalam mengendalikan lisan kita, dan itu wujud dari sosok hamba yang memiliki kebeningan hati. Sekian, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.